Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah jami'an. Segala puji yang paling sempurna kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan besar, junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang baik di dalam mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan kitab Thaharah. Dan sekarang kita akan mulai masuk pembahasan Kitabus Shalah. Kita mulai masuk pembahasan tentang salat. Dan pada pertemuan kita malam hari ini, bab pertama dalam pembahasan kitab salat yang akan kita bahas di sini adalah tentang kedudukan dan hukum salat. Kita akan jelaskan pengertian salat, kedudukan salat dalam Islam, kemudian keutamaan salat, hukum melaksanakan salat dalam syariat Islam, kepada siapa salat itu diwajibkan, kemudian hukum orang yang meninggalkan salat. Apa hukumnya dalam syariat kita yang mulia dan agung ini? Dan kita mulai dari pengertian salat. As-shalah lughatan, salat itu secara bahasa maknanya adalah ad-du'a, doa. Makanya kalau kita mau lihat, salat itu isinya adalah munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang perlu kita perhatikan di sini, apabila kalimat salat bertemu dengan lafdzul jalalah atau bergandengan dengan lafdzul jalalah, yaitu Allah, maka di sini maknanya bukan doa tapi pujian. Seperti ayat yang sering kita dengar dan dilantunkan oleh para khatib, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apakah kita akan terjemahkan sungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan Nabi? Wah, Allah mendoakan Nabi? Enggak masuk. Karena Allah adalah tempat bergantungnya doa. Tempat untuk kita memanjatkan doa, memohon doa kita. Dan zat Allah Subhanahu wa taala adalah zat kita, seluruh makhluk di dunia ini adalah bergantung kepadanya. Allah yang memberikan rizki, mengulurkan rizki kepada kita, memenuhi segala kebutuhan kita, yang menciptakan kita, menjaga kita, memelihara kita, menghidupkan dan mematikan kita. Lah kalau Allah berdoa kepada siapa? Oleh karena itu, terjemahan ayat ini sungguhnya Allah memuji dan para malaikat mendoakan para nabi. Seperti itu. Jadi doa kalau bertemu dengan lafdzul jalalah itu maknanya adalah as-sana, pujian. Tapi makna dasarnya secara bahasa Arab salat itu sendiri adalah ad-du'a. Adapun salat secara syar'i pengertiannya adalah at-ta'abbud lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Salat adalah peribadahan
kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana peribadahan tersebut ya kan berisi ucapan ataupun perbuatan tertentu yang khusus, artinya aturannya dalam mengucapkan dan berbuat sudah ditentukan. Makanya kalau kita tanya hukum berbicara dalam sholat apa? Haram. Padahal kita ngomong di luar sholat sesuatu yang biasa, karena fitrah kita manusia diciptakan berbicara. Tapi ketika kita di dalam sholat, kita tidak boleh berbicara kecuali yang kita diperintahkan untuk berbicara dan ngomong. Baca Al-Fatihah. Ada yang bersifat wajib, membaca iftitah. Ya kan? Sifatnya sunnah, nanti perinciannya akan kita jelaskan. Membaca ayat setelah Al-Fatihah. Ketika ruku ada bacaannya, bangkit dari ruku i'tidal ada bacaannya, sujud ada bacaannya, yang telah dikhususkan untuk kita membacanya. Dan kita tidak membaca selain itu. Dan perbuatan, yang perbuatan tersebut tidak dikhususkan kecuali dalam sholat. Kita berbuat, jalan kaki, duduk, ya kan, berlari, ini perbuatan kita. Tapi dalam sholat, apa kita boleh lari? Nggak bisa, karena perbuatannya sudah ditentukan. Ada berdiri, yang merupakan rukun, kecuali apabila tidak mampu, boleh duduk, nggak bisa tidur. Kemudian ada amalan ruku, ada berdiri i'tidal, duduk di antara dua sujud. Cara duduknya pun ada ketentuannya dari Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, semua itu amalan ini muftatahatun, dibuka dengan takbir. Dimulai dengan takbir, wa muftatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Ini pengertian sholat secara syariat. Adapun kedudukan sholat dalam syariat Islam yang mulia ini, jelas sholat adalah merupakan rukun Islam yang kedua. Dan inilah satu-satunya rukun Islam, dan bahkan syariat secara keseluruhan, yang mana cara pensyariatannya lain dengan syariat-syariat yang lain atau aturan-aturan yang lain. Kalau seperti zakat, kan wahyu turun. Jilbab, perintah wahyu turun. Puasa, perintah wahyu turun, dibawa oleh Jibril. Tapi sholat lain. Rasulullah menerimanya di mana? Di atas, di langit, di Sidratul Muntaha. Jibrilnya yang turun alaihi salam menjemput Rasulullah dan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima mandat salat. Ini adalah merupakan sebuah kekhususan tentang permasalahan salat ini. Makanya tidak boleh seorang yang mengaku dirinya beriman melalaikan salat ini atau menyepelekan perkara salat. Nanti akan kita bahas dalam pembahasan hukum orang yang meninggalkan sholat, di mana ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan keluar dari Islam, ada yang mengatakan belum keluar dari Islam, tapi kalau dinasehati tidak mau, maka tetap harus dihukum al-had, bahkan sampai al-qatl, ya kan, dipenggal kalau tidak mau sholat. Ini disebutkan oleh Imam Malik, ya kan, dan Asy-Syafi'i dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Nanti akan kita baca bersama, ya kan, secara ringkas perbedaan pendapat para ulama dalam menyikapi orang yang meninggalkan sholat bagaimana. Nah, ini adalah merupakan rukun kedua dalam rukun Islam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, buniyal Islamu ala khamsin. Kita sering dengar hadis ini. Islam dibangun atas 5 perkara atau 5 pilar. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat,
persaksian dengan lisan, hati, dan amal perbuatan kita bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, yang benar untuk diibadahi dan disembah kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan bukan hanya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, tetapi membenarkan segala apa yang datang dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan Rasulullah SAW. Ini yang menunjang kebenaran syahadat kita. Mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan kita tidak beribadah kecuali berdasarkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dijelaskan, difahamkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat sebagai generasi terbaik. Ini 5 poin yang menunjang keabsahan syahadat Muhammad Rasulullah kita. Ini secara ringkas. Kemudian yang kedua, iqamis shalah. Nah, ini poin kita. Mendirikan salat, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Nanti akan datang pembahasannya. Wal hajj, menunaikan ibadah haji, walaupun dijelaskan dalam ayat ada ketentuannya, liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Lafaz hadis yang saya sebutkan ini adalah periwayatannya Muslim. Ada periwayatannya Bukhari yang puasanya lebih dulu baru haji. Tidak bermasalah bagi kita ini. Ini pertama tentang kedudukan sholat di dalam Islam. Kemudian hadis lain menjelaskan bahwasanya sholat adalah merupakan sebaik-baik amal. Nanti kita juga akan baca bahwasannya dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, di antara amal perbuatan yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Oleh karena itu sholat adalah sebaik-baik amal. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, afdhalul a'mali as-shalah fi awwali waqtiha. Sebaik-baik amalan adalah menunaikan sholat pada awal waktunya. Melaksanakan sholat pada awal waktunya. Dan jangan diundur. Hati-hati. Apabila kita mengundur-undur, apalagi menggampangkan, apalagi menyepelekan, tapi masih sholat, tapi menyepelekan, suka ngundur-ngundur, kita bisa terkena ancaman. Seperti, ya kan, Allah firmankan dalam surat Juz Amma, fawailul lil musalli, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Allah berfirman dalam ayat ini dan menyebutkan kecelakaan bagi orang yang sholat. Ini orang sholat tapi kok celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka itu adalah lalai dalam sholatnya. Lalai di sini bisa menyepelekannya, dan masuk juga kategorinya orang yang suka mengundur-undur waktu sholat, padahal tidak ada alasan baginya untuk mengundur waktu sholat. Kemudian yang ketiga, di antara kedudukan dan kemuliaan sholat di dalam Islam, sholat adalah batas pemisah antara keislaman dan kekufuran. Coba kita camkan. Sholat adalah batas pemisah antara keislaman dan kekufuran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya pemisah antara seseorang dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat, dengan meninggalkan sholat. Disinilah sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara ulama. Nanti akan kita jelaskan kenapa sebagian menetapkan dan menghukumi orang yang meninggalkan sholat kafir. Karena adanya hadis-hadis Nabi SAW
yang menyebutkan kalimat kufur bagi orang yang meninggalkan sholat. Nanti akan kita jelaskan. Jadi intinya kita tidak boleh menggampangkan perkara. Apalagi sholat ini adalah merupakan perkara kedua dalam rukun Islam. Kemudian yang keempat, sering kita dengar sholat adalah merupakan tiang agama. Bisakah berdiri sebuah bangunan tanpa ada tiang, tanpa ada penyangga? Dan sholat inilah adalah merupakan tiang agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'su hadzal amri al-Islam, wa 'amuduhu as-shalah." Puncak dari segala urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat. Jadi sebuah kedudukan yang sangat tinggi sekali, dan Allah letakkan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian keutamaan sholat. Keutamaan sholat banyak sekali, dan Rasulullah jelaskan dalam hadits-haditsnya yang sahih tentang keutamaan orang yang menunaikan sholat. Di antaranya sholat itu akan memberikan cahaya kehidupan bagi orang yang melaksanakannya. Makanya kita lihat, gantengnya kayak apapun, cantiknya kayak apapun, nggak sholat, rugi. Kayak SMS yang disebarkan itu, ya kan? Punya kekayaan yang banyak, berlimpah, harta terus mengucur, nggak sholat, rugi. Punya kedudukan yang tinggi, bahkan bintangnya berjejer, sampai nggak cukup 4, ditambahin 1 lagi bintang 5, Guinness Book of Record, tapi nggak sholat, rugi. Jelas menjadi orang-orang yang merugi. Dan orang-orang yang beribadah dengan sholatnya, ya kan, akan tampak cahaya dari muka-mukanya. Karena kehidupannya, amal perbuatannya dipenuhi dengan ketaatan. Di antara ketaatan termulia adalah sholat ini. Cahaya bagi orang yang melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda dan mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Was-sholatu nurun." Sholat itu adalah cahaya. Kemudian yang kedua, sholat adalah merupakan penghapus bagi kesalahan, bagi dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at wa dzalika dzikra lidzakirin. Allah berfirman dalam ayat ini yang artinya, dan dirikanlah sholat di antara dua tepi siang dan pada bahagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk, dan itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat dan mengambil pelajaran. Wa aqimis shalah, dirikanlah sholat tarafain nahar, di dua tepi, ya kan, siang. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, tafsir As-Sa'di, ya kan, bahwasanya ayat ini memerintahkan kita, kata beliau, untuk mendirikan sholat secara sempurna. Apa arti mendirikan sholat secara sempurna? Mendirikan sholat sesuai dengan prosedur yang telah diajarkan dan dituntut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tarafain nahar, di antara dua tepi siang, awwaluhu wa akhiruhu. Siang dimulai dengan keluarnya fajar shadiq,
yang itu adalah merupakan tanda masuknya waktu sholat subuh. Dan sebelum tenggelamnya matahari, karena begitu bola matahari tenggelam dan yang tersisa kemerah-merahan di ufuk, seperti ketika terbitnya, yang pertama kali keluar adalah merupakan fajar sore, kemudian kemerah-merahan sebelum terbitnya matahari, maka itu adalah merupakan akhir batas dari waktu sholat asar dan tanda masuknya waktu sholat maghrib. Maka masuk dalam makna ayat ini adalah sholatul fajr wa sholata adz-dzuhur wal asar. Sholat fajar dan dua sholat zuhur dan asar. Wa zulafam milal lail, dan permulaan dari malam. Wa yadkhulu fi dzalik, masuk dalam ayat ini sholatul maghrib wal isya, yaitu sholat maghrib dan isya. Maghrib permulaan malam, yang dimulai dengan begitu masuknya lingkaran bola matahari. Nanti akan dijelaskan hadis Nabi SAW di mana Jibril turun bolak-balik memberikan tanda dan peringatan kepada Rasulullah tentang kapan masuknya masing-masing waktu sholat. Nanti akan kita baca bersama. Masuk sholat maghrib, kemudian setelah hilangnya kemerah-merahan di ufuk dengan petangnya seluruh alam, itu tanda masuk waktu sholat isya. Makanya pendek terus. Dijelaskan dalam hadis Jibril yang turun itu, 2 kali Jibril turun dalam waktu sholat maghrib itu pada waktu yang sama, karena menunjukkan dekatnya waktu maghrib dengan isya. Wa yatanawalu dzalika qiyamul lail. Bahkan dalam tafsir As-Sa'di ini, ya kan, Syekh Sa'di menyebutkan masuk di dalamnya, ya kan, mencakup juga qiyamul lail, sholat malam. Kenapa? Fa innaha mimma tuzlikul abdu wa tuqarribuhu ila Allah taala. Karena sholat malam ini termasuk sebuah perkara yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Semakin mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, afdhalus sholati ba'da salatil maktubah. Sebaik-baik sholat setelah sholat yang wajib, yang fardu apa? As-sholatu fi jawfil lail. Sholat pada pertengahan malam. Artinya sholat tahajud. Witir juga termasuk sholat malam. Wa afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan. Dan sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan apa? Siyamu syahrullahi Muharram. Puasa pada bulan Muharram. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek, akan menghapus dosa dan kesalahan. Fahadhihis shalawatul khams. Inilah di antara keutamaan sholat 5 waktu. Wa ma alhaqa biha minat tatawwu'at min akbaril hasanat. Dan ditambah lagi dengan seorang hamba melaksanakan sholat-sholat yang sunnah. Nanti kita juga akan pelajari macam-macam sholat sunnah. Yang paling afdolnya diantaranya adalah sholat malam. Wahiyya ma'annaha hasanat tuqarribu ilallah wa tujibu thawab. Ya kan? Dan sholat-sholat yang wajib ini sebagai perbuatan-perbuatan baik yang mendekatkan diri kepada Allah dan mewajibkan seorang hamba untuk mendapatkan pahala. Fa innaha tudhibus sayyi'at wa tamhuha. Sesungguhnya sholat-sholat ini akan menghapus dosa dan kesalahan. Wal muradu bidzalik, dan Syekh Sa'di di sini lebih spesifikasikan lagi. Bahasa Inggrisnya kurang lenyek, jadi ngomongnya enggak selancar, harus latihan dulu. Lebih dispesifikasikan lagi, ya kan? Adalah maksud penghapusan dosa di sini adalah as-shaghair, dosa-dosa kecil.
Kama qayyadatha al-hadits as-sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti keumuman ayat itu lebih dikhususkan dan diikat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah bersabda, as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dan satu Jumat ke Jumat yang lain, maksudnya salat Jumat kepada salat Jumat yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan, dan satu bulan Ramadan yang kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh kepada bulan Ramadan yang berikutnya. Mukaffaratun lima bainahun, adalah merupakan penghapus dosa antara keduanya. Tapi dengan syarat disebutkan oleh Rasulullah di sini, majtunibatil kabair, selama orang tersebut menjaga diri, menghindarkan diri dari perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena kalau dosa kecil ini bisa dihapus tadi dengan satu sholat kepada sholat yang lain, itu menghapus dosa. Karena kita manusia penuh dengan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita melakukan kesalahan tanpa kita rasa, dihapus dengan wudhu kita, dihapus dengan sedekah kita. Tapi perbuatan dosa besar ini kita harus langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa di dalam Islam juga disyariatkan ada namanya sholat taubah, sholat taubat. Kita berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih gawat lagi apabila dosa dan kesalahan yang berhubungan mengambil hak saudara sesama muslim. Kalau kita berdosa, hubungannya langsung dengan Allah, tanpa mengganggu saudara muslim, kita bisa minta langsung berdoa kepada Allah dan meminta ampunan. Tapi kalau hubungannya melanggar, mengambil hak, menyakiti saudara se-Islam, kata orang kita harus minta halalnya. Hati-hati. Kemudian seperti juga, ya kan, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat lain, dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menghindarkan diri dari perbuatan dosa-dosa besar dan segala apa yang dilarang untuk didekati oleh seorang muslim, kita diperintahkan untuk menjauhinya. Nukaffir ankum sayyi'atikum, maka akan kami hapuskan seluruh kejelekan-kejelekan kalian, wa nudkhilukum madkhalan karim, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Apa itu? Surga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa dzalika dzikra lidzakirin, dan ini adalah merupakan peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan. Kemudian dalam ayat selanjutnya, sedikit lagi ini, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, menganjurkan kepada kita, ya kan, memerintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat, Allah berfirman, wasbir, bersabarlah. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, sabar itu 3. Sabar itu bukan melulu ketika kita kena musibah, tidak. Tapi sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita harus mengendalikan diri dan bisa mengendalikan diri untuk tetap istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena tantangannya banyak. Bahkan orang baik banyak musuhnya. Pemimpin yang lempeng, kepala daerah yang lempeng, ya kan? Itu banyak ujiannya, cobaannya, tekanannya banyak. Kenapa? Karena biangnya nggak ridho. Kemudian menggerakkan siapa? Pion-pionnya ini.
Makanya orang berbuat baik butuh kesabaran. Melaksanakan ketaatan butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Orang meninggalkan perbuatan maksiat juga butuh kesabaran. Karena kadang manusia condong. Inna nafsala ammaratun bisu. Butuh kesabaran untuk menahan diri. Memenjarakan hawa nafsu kita dan tidak kita lepaskan, ya kan? Sehingga kita mengikuti hawa nafsu kita dan terjatuh kepada perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ya kan? Oleh karena itu, wasbir ihbis nafsaka ala ta'atillah. Penjarakanlah dirimu. Kendalikanlah dirimu untuk selalu berada pada ketaatan kepada Allah wa an maksiyati, dan menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilzamu halidzalik, kata Imam Sa'di. Dan kamu tekan jiwamu. Paksakan untuk selalu berada pada ketaatan. Wastamir, dan terus lanjutkan istiqomah wala tarjam, dan jangan mengeluh. Lawan. Makanya di antara cara untuk ikhlas itu adalah apa? Banyak orang tanya, gimana sih caranya ikhlas? Dengan kita semakin memperbanyak berlatih melaksanakan amal soleh. Seperti itu. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Karena Allah tidak akan melalaikan. Tidak akan menyampingkan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak akan sama sekali berbuat zalim. Allah akan membalas setiap perbuatan baik dengan balasan, ya kan, yang setimpal, bahkan Allah lipat gandakan dalam perbuatan baik tersebut. Dan perbuatan jelek seperti dijelaskan dalam hadis, orang berniat baik aja sudah dibalas satu, padahal belum merealisasikan. Ketika melaksanakan kebaikan tersebut dilipat gandakan 10-700 kali lipat. Tapi orang berbuat jelek, baru niat dalam hati, belum Allah hitung. Begitu melaksanakan kejelekannya, Allah hitung satu. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan secara muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat." Tidaklah kalian merenungkan dan memperhatikan, kata Rasulullah SAW, "Law anna naharan bibabi ahadikum." Kalau misalnya ada sebuah sungai yang terletak dekat dengan rumahmu, di depan pintu rumahmu. Yang jelas bukan sungai yang gak bagus, sungai yang indah, bersih airnya, ya kan, suara gemerciknya, bening airnya, terletak di depan rumah kalian, kata Rasulullah SAW. Rasulullah membuat sebuah seperti perumpamaan, yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat. Kemudian engkau tiap hari mandi 5 kali. Orang Indonesia aja banyak yang suka mandi sehari 3 kali, bersih-bersih. Nah, ini sehari 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'? Apakah orang yang mandi tiap hari 5 kali ini akan meninggalkan kotoran? Selalu akan tampil bersih, baunya enak, ya kan? Wangi. Qalu la yabqa min daranihi syai'. Jelas. Para sahabat menjawab, orang yang seperti ini tidak akan meninggalkan kotoran. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Fadzalika mathalus shalawatil khams." Itulah perumpamaan salat 5 waktu yang diwajibkan kepada kalian. Yamhullahu bihinnal khataya. Salat-salat tersebut akan menghapus dosa dan kesalahan. Kemudian utamaan salat yang ketiga,
kita ambil 3 witir. Innallaha witrun yuhibbu witir. Artinya Allah itu apa? Ganjil, esa, dan menyukai bilangan-bilangan yang ganjil. Makanya subhanallah dalam syariat Islam tuh lihat, sholat 5 waktu, sampai ciptaan hari 7 hari. Apalagi makan korma ketika mau berangkat sholat id, ya kan? Ya, ganjil seperti itu. Ya kan, sholat witir 1, hitungannya hitungan ganjil sampai 9, seperti itu. Nah, sholat adalah merupakan jalan agar kita dapat masuk surga. Ini jelas. Seperti Rasulullah SAW pernah bersabda dan berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab ketika dia meminta agar bisa menemani Rasulullah SAW di surga. Rabi'ah bin Ka'ab ini mengatakan, ya Rasulullah, jadikan aku sebagai orang yang bisa menemanimu di surga. Bayangkan menemani Rasulullah di surga. Mereka orang-orang yang pernah melihat Rasulullah, hidup bersama Rasulullah SAW, dan meminta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan supaya bisa menjadi manusia yang menemani beliau di surga. Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau bersabda, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku atas permohonan yang kamu minta tadi itu dengan engkau memperbanyak sujud. Karena semakin banyak engkau melakukan sujud, semakin banyak engkau akan mendapatkan pahala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah bagi Rasulullah untuk memberikan syafaat. Dan semakin tinggi derajat seorang hamba. Dan derajat ini hubungannya adalah dengan kenaikan derajat seorang hamba di surga, karena surga bertingkat-tingkat. Seperti dijelaskan dalam hadis, surga yang paling rendah 10 kali lipat kenikmatan yang dirasakan oleh para raja di dunia. 10 kali lipat. Raja paling dekat, raja-raja kita ini di sini, ya kan? Karena kita sekarang ini secara tidak langsung masih menjadi penduduk Saudi. Raja Saudi, gimana yahnya Malik Pak? Tahu yah? Kapal besi, pesiarnya. Untuk servisnya aja harus pulang balik ke Yunani tiap 6 bulan sekali untuk servisnya. Berapa pegawainya di dalamnya? Bukan lagi punya lemari. Kalau kita kan masih punya lemari. Ya, baru punya lemari. Mereka bukan punya lemari lagi, kamar pakaian. Istananya berpencar di mana-mana, ya kan? Dengan keindahannya, bahkan mungkin ada istana yang belum sempat dipakai, maut sudah menjemput dahulu. Mau bicara istri, lihat sendiri di Wikipedia, ya kan? Baca berapa istrinya dan berapa anaknya. Cukup sampai di sini. Atau mau tanya lagi, siapa yang nggak mau dikawin sama dia? Ini diantara keutamaan melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi 10 kali lipat. Dan bagaimana surga Firdaus. Dan Rasulullah menganjurkan kita kalau untuk optimis, kalau mau mintalah Firdaus. Kemudian hukum melaksanakan sholat. Jelas sholat 5 waktu adalah merupakan kewajiban fardhu ain, ya kan, bagi setiap muslim, seperti ditetapkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dari Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar
ma'ar-raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ini dalil, ini menjadi dalil juga, ya kan, tentang kewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah. Warka'u, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku, seperti itu. Baik, nanti ada pembahasannya sendiri tentang masalah sholat berjamaah. Kemudian dalil yang kedua adalah sebuah hadis yang diriwayatkan secara muttafaqun alaih, dan hadis ini yang akan saya baca adalah merupakan riwayat Tirmidzi yang disebutkan secara ringkas dalam riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala furidat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawatu lailata usriya bihi 50. Sungguhnya telah diwajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat-salat ketika malam beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj sebanyak berapa? 50 waktu. 5 waktu aja keteter. Orang pada malas. Kalau mau dibuat sensus berapa orang yang sholat, coba kita data di sensus di Indonesia. Apalagi yang sholat berjamaah, ya kan, masuk masjid sholat subuh cuma ada muadzinnya 1, kan? Kemudian imamnya 2, dan orang-orang berapa orang yang memang sudah sepuh, ingat dirinya sudah sepuh, udah apa ya kan, udah dekat waktunya, seperti itu. Bukan berarti kita ingat ketika sudah tua saja. Bahkan sebaik-baik manusia adalah yang ingat kepada Allah di masa mudanya. Masih muda tapi sudah menjadi manusia yang ingat akan kedudukannya sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nukisat hatta ju'ilat khamsan. Kemudian dikurangi, dipangkas, diringankan sampai menjadi 5 waktu. Tsumma nudiya ya Muhammad, kemudian dipanggil, wahai Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya. Sungguhnya ketetapanku itu tidak bisa dirubah, kata Allah Subhanahu wa taala. Keputusanku tidak bisa dirubah. Wa innalaka bihadhil khamsi. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan kedudukan, pahala, kenaikan derajat dengan sholat 5 waktu ini seperti 50. Tetap kemuliaannya di hadapan Allah seperti melaksanakan sholat 50 waktu. Dalam hadis lain yang sering tadi kita baca bersama, bunyal Islamu ala khamsin, ya kan? Kemudian hadis yang diriwayatkan secara muttafaqun alaih dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ketika itu anna Arabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui. Arab Badui berarti Arab pelosok. Kampungan. Atau kalau bahasa daerah saya orang kelutuk. Ya kan? Karena naiknya ke sana harus kelutak-kelutuk. Ya kan? Kalau mobil pun banyak batu, nggak bisa lancar langsung. Jalannya belum jadi orangnya gitu, makanya desa mentok kelutuk. Iya kan? Gitu. Datang kepada Rasulullah SAW, Tha'irun Roksi, rambutnya berantakan, acak-adul. Faqala ya Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan kepadaku tentang perkara salat. Kemudian Rasulullah menjawab, as-shalawatul khams. Pelaksanaan sholat 5 waktu. Illa anta tawwa syai'an, kecuali kalau kamu mau ditambah dengan sholat sunnah, sholat tatawwu. Karena ini adalah merupakan penambal, ya kan? Atau penambal kekurangan kita dari sholat yang wajib. Nanti ada hadisnya, kita bisa baca bersama. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian dalil
Ayat tadi sudah, hadis kita sudah jelaskan ada 3 hadis. Kemudian ijma, kesepakatan para ulama, ya kan, tentang kewajiban sholat 5 waktu dan perkara fardhu ain, dan semua kita tahu. Kemudian poin berikutnya, kepada siapa sholat diwajibkan? Jelas sholat diwajibkan kata setiap muslim. Yang selain muslim jelas tidak akan diterima sholatnya kecuali setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, balik, sudah mencapai akhir balik. Apa ini istilahnya apa? Sudah kalau lelaki tandanya mimpi basah, tanda-tanda kelakiannya sudah keluar, wanita sudah mulai menstruasi, tanda-tanda kewanitaannya sudah mulai keluar, berakal, artinya tidak gila, sehat, bukan orang yang hilang ingatan, karena ada orang yang sakit, panasnya tinggi, kemudian sampai keluar, hilang ingatan, laki-laki atau perempuan, seperti Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, rufi'al qalam an thalathah, diangkat pena penulisan tanggung jawab perhitungan atas 3 macam manusia. Yang pertama, anin-naimi hatta yastayqid, orang yang tidur sampai bangun. Wa anis sabiyyi hatta yablugh, anak kecil sampai balik. Wa anil majnuni hatta ya'qil atau hatta yafiq, orang yang gila sampai waras kembali. Orang gila dihitungnya gimana? Ya ketika waras. Nah kalau dari pertama sampai terakhir nggak waras, itu tanggung jawab Allah. Tapi yang jelas kita ketahui dia adalah orang yang berada, ya kan, dari bapak seorang muslim dan ibu seorang muslim. Tentuannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara tentang permasalahan mengqadha atau mengganti sholat. Seseorang kafir misalnya masuk Islam. Seorang kafir masuk Islam, ya kan? Maka di sini tidak diperintahkan untuk mengganti semua sholat yang ditinggalkan karena Islam telah menghapus dosa-dosa yang terdahulu. Kalau ada orang non-muslim boleh masuk Islam, ya kan, dari mulai masa baliknya sampai umur 25 tahun dia dalam keadaan kafir, kemudian umur 26 tahun masuk Islam, apakah dari mulai masa balik ini harus diganti sholatnya, ya kan, diqadha atau bayar kiai, ya kan, Pak Kiai tolong nih qadhakan sholat saya, berapa setiap sholat? Wah, sekarang hitungannya bukan setiap sholat lagi, tiap rakaat mas, ya kan, wah hebat bener. Ya kan? Ini berarti profesi yang basah ini kiai ini, ya kan, gantikan sholat. Banyak orang nggak sholat masalahnya, nanti pasang dah depan rumahnya, ya. Menerima ganti sholat, ya kan, kesepakatan kita bicarakan di dalam rumah, hebat. Padahal seperti pernah kita baca dalam hadis Aisyah, ya kan, tidak ada qadha sholat. Yang ada adalah qadha, ya kan, bagi orang yang berpuasa. Nah, dalam sebuah hadis yang dibawa oleh Amr ibn al-As, hadis ini riwayat Muslim, dia berkata, Amr ibn al-As berkata, "Lamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi." Kata Amr ibn al-As, ketika Islam sudah mulai menancap atau telah menancap di dalam hatiku. Ini ketika itu Amr bin As belum masuk Islam, tapi dia sudah mulai mantap dengan Islam dan ingin masuk Islam. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, kemudian saya berkata kepada Rasulullah, "Ubsut yaminak." Bentangkanlah tangan kananmu, hai Rasulullah. Fala ubayyi'ka, karena saya akan berbaiat kepadamu. Ya kan? Apa ini? Janji setia kepada Rasulullah SAW. Fabasata yaminahu. Maka ketika itu Rasulullah membuka tangan kanannya. Qala faqabattu yadi. Ketika Rasulullah telah membuka tangannya untuk bersalaman, ya kan? Dan Amr bin As juga akan menyalami Rasulullah, tahu-tahu Amr bin As narik. Enggak jadi. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Malaka ya Amr? Ada apa kamu?" Qala
Qultu, kemudian Amr mengatakan, aratu an ashtarid. Saya mau pasang syarat dulu sebelum masuk Islam. Minta syarat dulu. Qala tashtarid bimada? Kamu akan mensyaratkan apa untuk kamu masuk Islam? Kemudian qultu an yaghfirali. Allah mengampuni segala dosa-dosaku, karena sebelumnya saya orang kafir. Saya ingin semua dosaku habis. Qala, maka Rasulullah bersabda, ama alimta, apakah kau tidak tahu wahai Amr, annal Islam yahdimu ma qablahu, bahwasanya Islam itu akan menghapus, ya kan? Apa? Di story, benar kan? Kalau dalam bahasa Arabnya sijil. Kita buka, ya kan? Di komputer ada catatan apa yang pernah kita buka, ini ya kan? Ya kan? History, ya kan? Buat history. Kemudian kita delete all. Kita hapus. Nah, Islamnya itu menghapus seluruh apa yang pernah engkau lakukan sebelumnya ketika engkau kafir, ketika engkau telah masuk Islam. Engkau akan tampil lagi sebagai manusia yang suci. Manusia yang terhapus dari segala dosa. Ketika engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini. Kemudian pembahasan poin berikutnya adalah tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini yang saya kira perlu juga kita bahas dalam majelis ini. Karena banyaknya manusia-manusia yang menyepelekan sholat, melalaikan perkara sholat, gampangkan tentang perkara sholat. Kalau ditanya rukun Islam, apal. Agamamu Islam. Gak percaya mas, nih KTP-nya tertulis Islam. Ya tapi cuma tertulis di KTP. Dan tidak mudah. Mari kita bersamai. Bagaimana para ulama meletakkan dan menyikapi orang-orang yang meninggalkan sholat dengan secara sengaja ataupun karena malas dengan meyakini akan kewajiban sholat. Hukum tarikus sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama, an yatrukaha juhudan lifaradiyatuha, ya kan? Dia itu betul-betul mengingkari kewajiban sholat. Artinya dia itu tidak meyakini tentang kewajiban sholat, mengingkari kewajiban sholat. Maka orang yang seperti ini la khilafa bainal ulama fi kufrih, maka tidak ada perbedaan pendapat bagi para ulama untuk menghukumi dan menyikapi orang tersebut sebagai orang yang kafir. Kenapa? Li'annahu angkara ma huwa ma'lumun minad dini bid-darurah. Karena dia telah mengingkari salah satu ajaran Islam yang demikian terkenal dan harus diketahui oleh setiap muslim. Ini bukan perkara remeh. Rukun Islam yang kedua. Sedangkan dia ngaku muslim tapi dengan secara jelas mengingkari kewajiban sholat. Yang seperti ini tidak ada perbedaan pendapat bagi para ulama atas ketetapan orang tersebut keluar dari Islam. Keadaan yang kedua, orang yang sholatnya belang-bentong. Dia meyakini kewajiban sholat, tapi hari ini bolong 2, besok bolong cuma 1, besoknya lagi komplit, ya kan? Karena kebetulan dituntut untuk bangun kerja pagi sebelum sholat subuh dikumandangkan, ya kan? Dia sudah harus berangkat. Atau paling tidak setelah sholat subuh langsung caw, ya kan? Berangkat.
Sholat dulu iya kan. Seperti itu. Sholat. Kalau misalnya nggak ada tuntutan, ya masih molor. Gitu, sholatnya belang bentong. Maka yang seperti ini dihukumi sebagai orang yang fasik. Kemudian keadaan ketiga adalah orang yang meninggalkan sholat sama sekali. Gak dikerjakan sama sekali sholatnya. Wala satu pun. Kalau tadi keadaan yang kedua masih belang bentong, ini gak sholat sama sekali. Akan tetapi, ya kan, dia masih meyakini akan kewajiban sholat, kan? Dan di dalam hatinya dia merasakan bahwasanya saya sedang melakukan perbuatan dosa karena saya meninggalkan kewajiban sholat. Pada poin model ketiga ini, para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Kalau yang pertama udah jelas. Kalau yang kedua masih sholat, dia masih terus berusaha, tapi ini udah diambang pintu ini, hati-hati. Nah, yang model ketiga ini, keadaan ketiga yang tidak sama sekali sholat, tapi masih ada keyakinan di dalam hatinya bahwasanya sholat adalah merupakan perkara yang wajib dan saya berdosa di hadapan Allah ketika meninggalkan sholat. Tapi syahwatnya dia lebih mendorong untuk meninggalkan. Artinya orang seperti ini menyepelekan, walaupun masih ada keyakinan dan melalaikan sholat. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian para ulama, ya kan, seperti madhab Hambali, yang menyatakan bahwasanya orang dalam keadaan yang ketiga ini, maka dia adalah keluar dari Islam, kafir, murtad. Kenapa? Karena seperti tadi saya jelaskan, sebab perbedaan pendapatnya adalah karena adanya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan dan menyebutkan kekufuran orang yang meninggalkan sholat. Man taraka shalah takasulan wa tahawunan fa innahu yakfur kufran mukhrijan 'anil millah. Ini pendapat pertama. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, menyepelekan, sama sekali dia tidak meninggalkan sholat, sama sekali tidak sholat. Fa inna yakfur kufran mukhrijan 'anil millah. Maka dia telah kufur, keluar dari agama, wa yuqtalu riddatan wa in lam yatub wa yusalli. Maka dibunuh dalam keadaan murtad walaupun dia belum bertobat. Apa maksudnya? Ketika dia belum bertobat dan melaksanakan sholat. Kalau dia bertobat, melaksanakan sholat berarti tidak berlaku hukum hadnya. Wa hadza ihda riwayatin 'anil Imam Ahmad. Ini adalah merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Wa hiya wajhun 'inda Syafi'i. Dan salah satu riwayat juga di dalam mazhab Syafi'i. Dan ini pendapat yang dipegangi oleh Abdullah bin Mubarak. Pendapat ini dipegangi oleh Abdullah bin Mubarak, wa Ishaq bin Rahawai, wa qaulu Syaikhain. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin juga berpegang dengan pendapat ini. Dan inilah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Saudi, pendapat ini. Kenapa? Karena adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Jabir, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, inna bainal kufri wa bainal syirki, inna bainal rajuli wa bainal syirki wal kufri tarku as-salat. Sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah dengan meninggalkan sholat. Disebutkan dalam hadis ini kalimat al-kufur atau kata al-kufur dengan alif lam ta'rif. Nah, yang belajar bahasa Arab ini, ma'rifat. Dengan alif lam ta'rif, ya kan? Berarti
maksud kufur di sini adalah kufur besar. Kemudian dalil yang kedua dari Buraidah, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perjanjian antara aku dengan hambaku adalah dengan melaksanakan sholat. Ikatan perjanjian antara aku dengan hambaku adalah dengan mengerjakan sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Nasa'i dan At-Tirmidzi. Kemudian ditambah lagi dengan ayat dalam surat At-Taubah ayat 11. Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertobat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah merupakan saudaramu dalam agama. Dijelaskan dalam ayat ini bahwasannya syarat ketetapan persaudaraan dalam agama, ya kan? Ada berapa? Ada 3. Syarat ketetapan persaudaraan dalam agama ada 3. Yang pertama apa? Bertobat dari perbuatan syirik. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Dengan demikian, itulah yang dianggap sebagai saudara dalam agama. Fa in tabu minasyirik, kalau misalnya dia bertobat dari syirik, dijelaskan walam yuqimus shalah, dan tidak mendirikan salat, walam yu'tuz zakat, dan tidak mengeluarkan zakat, falaisa bi ikhwatin lana, maka dia tidak dianggap sebagai saudara kita, karena harus dalam satu kesatuan. Makanya kita pernah dengar bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian dalam ayat lain, yaitu surat Maryam ayat 59, Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ. Kecuali فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ, kemudian datanglah setelah mereka pengganti, kelompok pengganti adha'us salat, yang mereka itu adalah orang-orang yang melalaikan salat, wattaba'us syahwat, dan lebih mengikuti hawa nafsu. Berarti orang yang meninggalkan salat itu lebih mengikuti hawa nafsunya daripada menahan hawa nafsunya, mencegah hawa nafsunya, dan memaksa hawa nafsunya untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa yalqauna ghayya, maka orang-orang seperti itu akan tersesat. Illa man taba wa amana, kecuali orang yang bertobat kemudian beriman. Disebutkan dalam ayat ini, kecuali orang-orang yang bertobat kemudian beriman. Ya kan? Illa man taba wa amana. Dalla ala annahu hina idha'atihim lis-shalah. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya ketika mereka melalaikan salat, wattiba'ihim lisyahwat, dan lebih mengikuti hawa nafsunya, mereka tidak dianggap sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian dalil berikutnya, ijma'us sahabat, ijma'nya para sahabat, haitsu yarawna kufra tarikus shalah, di mana mereka berpendapat tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Dalilu dzalik, dasar mereka dan dalilnya, maja'a an Syugaib ibn Abdullah al-Uqaili annahu qala, dia berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an, tidak melihat sesuatu, minal a'mali tarkahu kufrun ghairas shalah. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sebuah perkara atau amalan-amalan yang dianggap meninggalkannya sebagai sebuah kekufuran seperti sholat. Ini pendapat kelompok pertama, dan bukan pendapat, ya kan, yang tidak berdasarkan dalil yang jelas.
Kemudian pendapat kedua adalah pendapat para jumhur ulama. Di antaranya pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, ya kan? Yang mana mereka berpendapat barang siapa yang meninggalkan sholat takasulan karena malas, ma'iqrarihi bi faradiyatiha, tapi dia masih meyakini akan kewajiban sholat, laisa bikafir bal huwa fasik, maka orang seperti itu dihukumi sebagai orang yang fasik dan belum kafir, tapi sudah berada di ambang jurang kekufuran. Waqtalafu fi iqamatil had, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal apa hukum yang harus ditetapkan kepada orang yang meninggalkan sholat karena menyepelekan dan malas ini. Mereka berpendapat, ya tidak kafir, orang ini fasik. Tapi ingat, ada ketentuan hukumnya. Nah, mereka berbeda pendapat dalam ketentuan hukumnya ini. Al-Malikiyah wa Syafi'iyah, madhab Maliki dan Syafi'i, melihat dan memandang yuqamu alaihi haddul qatl. Ayo, ditegakkan kepada orang yang seperti ini hukuman apa? Bunuh. In asarra ala adami sholat, kalau misalnya dia tetap bersikukuh untuk meninggalkan sholat dan tidak mau mengerjakan sholat, sudah dinasehati, jelasnya bukan asal dipekam sih, enggak, didudukkan, dinasehati oleh imam muslim, ya kan, untuk tetap mendirikan sholat, masih bersikukuh, nah ini dihukum mati. Wa yakun hukmuhu ba'dal maut hukum muslim, tapi tetap kedudukannya setelah dihukum dan mati masih sebagai seorang muslim, dimandikan dan disolatkan. Kemudian Al-Hanafiyah berpendapat la yuqtal bal yu'azzar, tidak dibunuh tapi dihukum ta'zir, dicambuk, bukan dicambuk terus dilepaskan, enggak, wa yuhbas, dan dipenjara orang yang mau sholat hatta yusalli wa yatub, sampai dia bertobat dan mau sholat. Dan mereka berpendapat tentang tidak kufurnya orang yang meninggalkan sholat karena malas atau menyepelekan, tapi masih ada keyakinan akan wajibnya dengan beberapa hadis. Di antaranya yang pertama adalah hadis Ubadah bin Samit. Berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah bersabda, dan khamsus salawat, salat yang 5 waktu, katabahunallahi 'alal ibad, yang telah Allah wajibkan kepada para hamba, man jaa'a bihinna, barang siapa yang bisa menunaikannya, wala lam yudayyi' minhunna syai'an, dan tidak menyepelekan dari salat-salat tersebut sedikit pun, istighfafan bihaqqihinna, menganggap enteng tentang kewajibannya, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, orang yang seperti ini adalah merupakan janji Allah untuk dimasukkan dia ke dalam surga. Yang menunaikan sholat 5 waktu, tidak menyepelekan, ya kan, tidak mengentengkan, maka janji Allah untuk masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa tidak menunaikannya salat 5 waktu, falaisa lahu indallahi ahdun, maka tidak ada janji Allah kepada orang tersebut yang melalaikan salat dan tidak mau melaksanakannya. Insya'a adzabahu wa insya'a ghufira lahu. Apabila Allah berkehendak, Allah akan mengadabnya, dan apabila Allah berkehendak, Allah apa? Akan memberikan ampunan. Nah, di sini dijelaskan dalam hadis Nabi, Rasulullah menyerahkan sepenuhnya ketentuan orang yang tidak mengerjakan sholat wajib kepada kehendak Allah. Maka di sini kita dapat menyimpulkan bahwa yang meninggalkan sholat meninggalkan sholat tidak menjadikan pelakunya sebagai orang kafir dan tidak pula sebagai orang yang musyrik, karena Allah berfirman di dalam ayat lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman
liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lain selain perbuatan syirik. Kemudian hadis lain ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Muwatta, Imam Malik dalam Nasa'i, dalam Abu Dawud. Tadi hadis tadi diriwayatkan. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwalu ma yuhasabu bil 'abdul muslim yaumal qiyamati as-salatu al-maktubah. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab bagi seorang hamba muslim pada hari kiamat nanti adalah salat yang wajib. Fa in atammaha wa illa qila inzuru hal lahu min tatawwu. Apabila orang tersebut bisa menyempurnakan salat yang wajib, ini sebuah kemuliaan. Kalau misalnya dilihat salat wajibnya masih kurang, maka Allah memerintahkan untuk melihat catatan amal salat-salat yang tatawwu. Fa in kana lahu tatawwu ukmilatil fardhah min tatawwuhi. Kalau misalnya dia memiliki timbangan amal salat bukan yang wajib masih kurang nih, butuh ditutupi, maka disempurnakan dengan salat-salat yang sunnah. Jadi kan kedudukannya beda. Ya kan? Kayak misalnya orang yang kerja di Toyota ini contohannya, dia harus nyampe target tiap hari 8 jam. Hari ini dapatnya cuma 4 jam. Waduh, berarti masih kurang 4 jam. Besoknya dapat 8 jam pas. Dapat misalnya berapa? 12 jam. Ya berarti imbas. Sama kayak kerja 2 hari 8 jam. Karena 8 jam yang kemarin buat nutupi kekurangan yang hari kemarin. Kalau nggak salah seperti itu hitung-hitungannya. Tapi kalau dia dapat 8 jam 12 jam, berarti dapat bonus 2 jam. Nah kalau misalnya sholat wajibnya kurang, otomatis pahala yang sholat sunnahnya buat nutup yang wajib. Lain dengan orang yang wajibnya pas ditambah dengan overtime sholat sunnahnya, derajatnya tambah tinggi di surga. Seperti itu. Nah, tsumma yuf'alu bisairil a'malil mafruḍati mithlu dzalik. Kemudian setelah itu amalan-amalan yang bersifat wajib pun kelak nanti dihitung seperti itu. Ini dalam hadis Sahih Ibnu Majah. Ini kan lafadznya milik Tirmidzi dan diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian dalil yang ketiga adalah An Hudzaifah bin Yaman dari Hudzaifah bin Yaman dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, yadrusul Islamu kama yadrusu wasyiyut thawbi. Kelak nanti Islam akan terhapus sebagaimana usangnya lukisan yang ada pada pakaian seseorang, atau usangnya corak yang ada pada pakaian seseorang akan habis, terkikis. Karena jelas dalam perkara iman pada hari akhir, nanti kiamat tidak didirikan kecuali kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang masih ada keimanan walaupun sebesar dzarrah, semut yang paling kecil, meninggal. Allah kirimkan angin yang berbau wangi yang mengejar melalui ketiak pada setiap jiwa manusia yang masih ada imannya, sehingga tidak tersisa di dunia ini kecuali orang-orang yang kafir. Nah, akan terus terkikis habis, seperti terkikis habisnya dan usangnya corak pakaian, ya kan? Ketika kita bolak-balik cuci lagi, nah, akhirnya apa? Ya kan, kata orang bahasanya apa itu? Luntur, beladus atau apa gitu. Ya kan? Hatta la yudra masyam, sampai orang itu nggak tahu apa itu puasa, wala sholat apa itu sholat, wala nusuk apa itu peribadahan, wala shadaqah dan tidak tahu apa itu sedekah, wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun. Dan nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kitab-kitab suci Al-Qur'an akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tersisa satu ayat pun
Yang tinggal tersisa cuma buku-bukunya tanpa ada tulisan. Tidak akan tersisa satu pun. Wa yabqa, disebutkan di sini, tawaifun minan nas asy-syaikhul kabir. Tersisa manusia-manusia dari golongan orang-orang yang sudah tua, wal ajuz, perempuan-perempuan tua, yaqulun, mereka mengatakan, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah. Kami masih ingat bapak-bapak kami itu, atau bapak kita itu dulu berpegang teguh dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Fanahnu naquluha. Maka kami pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala lahu silatun. Maka ketika mendengar hadis ini, ada sekelompok orang yang mengatakan, matubni anhum la ilaha illallah. La ilaha illallahnya enggak terpakai. Wahum la yadrun, karena mereka enggak tahu apa itu salat, wala siyam, wala nusuk, tidak puasa, tidak juga apa ibadah, dan tidak juga sedekah. Apa manfaatnya? Fa'arada anhu Hudzaifah. Maka disanggah oleh Hudzaifah. Ketika itu, tsumma raddaha alaihi thalatha. Kemudian ucapan orang-orang tersebut, kelompok tersebut dibantah dengan mengucapkan atau mengulang ucapan Hudzaifah sebanyak 3 kali. Kullu dzalika yu'ridu anhu Hudzaifah. Semua itu ditentang oleh Hudzaifah. Tsumma aqbala alaihi tsalitsa. Kemudian ketika itu pada kali ketiganya Hudzaifah mengatakan, ya silatun tunjihi minan nari thalatsa. Itu adalah merupakan tali ikatan yang akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Karena seorang muslim tidak kekal di dalam api neraka. Kalaupun masuk neraka hanya untuk mencuci dosa-dosanya, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Karena Allah haramkan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk kekal dalam api neraka. Ini pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, ya kan, tidak kafir, tapi keluar dari permasalahan perselisihan. Ini adalah merupakan perkara yang besar yang kita tidak boleh melalaikannya. Hati-hati. Makanya sebagai penutup Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bagaimana hukum perintah bagi setiap kita orang yang beriman untuk mengajari anak-anak kita tentang sholat. Diperintahkan untuk mendirikan sholat, mulai diajari dari mulai kecil, dan pendidikan yang bagus bagaimana mereka melihat orang tuanya melaksanakan sholat. Ketika mulai 7 tahun diajari sholat, walaupun ngomongnya masih sulit, kita tekankan, kita ajari, dan 10 tahun masih nggak mau sholat, apa dipukul. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk mendirikan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah kalau nggak mau sholat ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah anak-anak yang laki dan perempuan, jangan disatukan dalam satu kamar lagi, karena mereka sudah mulai tumbuh, sudah mulai akan memasuki masa balik, sudah ada kecenderungan. Hati-hati, harus dipisahkan, tidak bisa, ya kan, disatukan antara anak laki-laki dan perempuan. Dan saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Bersabar dalam apa? Mendirikan sholat dan memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Karena benar, mungkin dulu kita mendengar orang tua kita, nah sholat, bangun, umi ini ulang kali, iya, ya kan? Kita kadang merasakan kayak gitu. Nah, ketika sekarang kita jadi bapak, Allah, kita merasakan gimana
sulitnya untuk kita menekankan, mendidik dan terus tidak bosan. Karena kita dapatkan bosan ya. Tapi sebenarnya tidak. Biarin capek. Biarin mulut kita tiap pagi ngak-ngok ya kan, ngoceh. Karena kita diperintahkan untuk sabar, untuk istiqomah, baik mendirikan sholat ataupun kita memerintahkan anak dan keluarga kita sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. La nas'aluka rizqan. Kata Allah, kami tidak meminta rizki kepadamu, karena Allah tempatnya rizki. Nahnu narzuquk, kami yang memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu lit taqwa, dan kesudahan yang baik, penghabisan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.